Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deswandri Esahi, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 012 Kotokari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singi, sekaligus sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2004-41 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 Oktober 2004, akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SD Negeri 012 Kotokari dengan materi zakat. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan selamat menyaksikan video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan mengecek kehadiran. Ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua ya? Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas supaya memimpin doa. Siap, gerak, berdoa mulai. Setelah kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Dan lanjutkan membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kepada anak sekalian untuk berdiri. Sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib pada negeri. Berdiri semuanya kan? Alhamdulillah.
Nah, sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita hari ini tentang zakat, Bapak ingin mengajukan pertanyaan untuk bagaimana perasaan kalian ketika tiba Ramadan itu? Jadi tentu sangat menyenangkan. Karena bulan Ramadan itu kita akan itu adalah bulan yang mulia, bulan yang mulia dilipat gandakan segala pahala kita dan kita diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu apabila kita bersungguh-sungguh mengerjakan puasa. Tapi ada orang yang merugi. Siapa orang yang rugi itu? Hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, karena mereka hanya menahan lapar dan dahaga saja. Tetapi anggota tubuh yang lainnya seperti mata, pendengarannya, kaki, tangannya tidak dijaga. Jadi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Dan Bapak ngajukan pertanyaan lagi. Coba ceritakan pengalaman kalian ketika Ramadan itu hampir habis. Apa saja yang kalian lakukan? Jadi sungguh sangat pengalaman yang sangat menyenangkan karena kita bisa berbagi di hari bahagia. Apa hari bahagia itu? Hari Fitri, hari kemenangan. Jadi kita sudah menang melawan hawa nafsu dan kita suci dari dosa seperti bayi yang sudah dilahirkan. Kita akan merayakan kemenangan dalam hari raya Idul Fitri. Kita harus berbagi kepada orang yang kesusahan. Siapa orang yang kesusahan itu? Contohnya fakir, orang miskin, lagi ada mualaf, orang yang dalam perjalanan dan sebagainya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita bakar semangat kita dulu untuk belajar. Coba tepuk semangat. Tepuk semangat. Selanjutnya, Bapak akan menayangkan video tentang berbagi kepada orang miskin, kepada orang fakir, bagaimana mereka kesusahan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kita rasakan ketika kita di bulan Ramadan. Apa yang kita rasakan? Dahaga dan lapar. Itu yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin, jarang makan. Bapak akan menayangkan video motivasi tentang berbagi. Silakan disimak sama-sama.
you buy, 25 grams will go to. Nah, tadi kita telah menengok video motivasi tentang berzakat. Berzakat itu adalah berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita harus mempunyai sifat peduli kepada orang-orang yang mengalami kesusahan. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan garis-garis besar materi tentang zakat sama pengertian zakat. Zakat itu secara bahasa arti bersih, suci, berkembang dan tumbuh. Sedangkan secara istilah zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Itu zakat secara umum, secara global. Jadi zakat itu terbagi kepada dua macam. Ada namanya zakat fitrah, dan ada namanya zakat mal. Zakat fitrah itu dikenal dengan istilah zakat jiwa, sedangkan zakat mal zakat harta. Jadi zakat fitrah ada dua macam. Jadi kemudian orang yang berhak menerima zakat itu berdasarkan dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 60 ada 8 asnaf, 8 orang yang berhak menerima zakat. Pertama namanya fakir, kedua miskin, kemudian yang berzakat, mualaf, gharib, rikab, musafir. Itu orang yang berhak menerima zakat. Kemudian makna zakat. Makna zakat itu tadi ada 5. Salah satunya adalah kita harus mensucikan harta dan jiwa kita, mensucikan harta dan jiwa dari sikap tamak, rakus. Itu yang pertama. Kedua adalah membantu orang yang kesusahan atau yang mengalami kesulitan di hidup atau dari segi ekonomi. Dan yang ketiga adalah mendorong manusia supaya berjiwa sosial, membantu sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimiliki. Dan yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta yang kita miliki itu hanyalah titipan dari Allah. Hanya titipan dari Allah yang tidak kita bawa ke kubur, tapi hanya titipan. Apabila kita telah meninggal, kita tinggal yang kita bawa ketika meninggal itu hanyalah amal ibadah. Tapi apabila kita ingin bawa harta kita ke dalam kubur, bagaimana caranya? Bagaimana harta kita bawa ke dalam kubur? Bagaimana caranya? Bisa. Membayar zakat. Jadi pahalanya orang yang membayar zakat itu terus mengalir selama masih diingatkan orang lah. Beda dengan kita sholat, puasa itu apabila kita telah meninggal tidak akan mengalir lagi ketika kita meninggal. Itu garis-garis besar belajar kita tentang zakat. Kemudian Bapak akan menayangkan video tentang zakat. Ya, kita simak sama-sama ya. Kita akan menyimak video tentang zakat. Ayo kita simak sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tentang zakat. Tahukah kalian makna zakat? Secara bahasa, zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikenal sebagai zakat jiwa, sedangkan zakat mal dikenal dengan istilah zakat harta. Zakat fitrah. Zakat fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, yaitu pemberian bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib. Adapun orang yang berkewajiban menunaikan zakat fitrah apabila dia memiliki kelebihan harta untuk makan sehari-hari dan masih diberikan umur dari akhir Ramadan hingga terbenam matahari. Tata cara menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok di Indonesia pada umumnya adalah beras, maka zakat fitrah menggunakan beras. Jika ada daerah tertentu yang menggunakan bahan pokok selain beras, maka zakat fitrahnya menggunakan makanan pokok di daerah tersebut. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Tentunya dengan kualitas beras yang bagus yang dimakan sehari-hari. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Namun, zakat fitrah boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Orang yang berhak menerima zakat fitrah. Penerima zakat fitrah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu 8 golongan, sebagaimana penerima zakat mal. Tetapi golongan yang paling utama penerima zakat fitrah adalah fakir miskin, karena merekalah yang paling membutuhkan sehingga saat menerima zakat mereka sangat bahagia. Zakat mal atau zakat harta. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Adapun jenis harta yang wajib dizakat yaitu emas dan perak, uang simpanan, hasil berdagang atau bekerja, hasil pertanian atau perkebunan, binatang ternak, atau barang temuan. Masing-masing harta tadi memiliki perhitungan dan ketentuan sendiri-sendiri. Ketentuan orang yang wajib berzakat. Orang yang wajib berzakat yaitu yang beragama Islam, baik dan berakal, bebas dari hutang, dan merdeka. Ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama, cara memperoleh harta dengan halal dan baik. Hartanya berkembang, hartanya milik sendiri, mencapai 1 tahun atau haul, dan juga mencapai nisab. Golongan penerima zakat atau mustahik zakat.
Mustahik zakat telah ditetapkan Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah, berdasarkan ayat tersebut, penerima zakat yang pertama, fakir, yaitu seseorang yang tidak tercukupi kebutuhan atau tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan. 2. Miskin, yaitu orang yang memiliki harta tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya. 3. Amil, yaitu orang yang ditugaskan pemerintah, lembaga zakat, atau imam untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. 4. Mu'alaf, yaitu orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam. 5. Ariqob adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan membelinya dengan uang zakat. 6. Al-Gharim, yaitu orang yang sedang ditimpa hutang dan tidak mampu melepaskan hutang tersebut kecuali dengan bantuan orang lain. 7. Sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. 8. Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan. Demikian materi tentang zakat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah membagi kelompok. Sekarang kita akan membahas, setiap kelompok itu akan membahas materi diskusi. Kelompok 1 itu akan membahas tentang pengertian zakat dan jenis zakat. Kelompok 2, cara wajib zakat dan siapa yang berhak menerima zakat dan syarat-syaratnya. Kemudian kelompok 3 akan membahas tentang manfaat dan hukum zakat bagi diri sendiri, masyarakat, dan negara. Sekarang silakan berdiskusi untuk membahas materi-materi yang Bapak sampaikan tadi. Gimana sih?
Sudah siap semua anak-anak. Kamu lah dulu deh. Ini yang nama aku kan kamu itu, aku itu, namanya itu. Oleh setiamu pada bulan Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri. Tujuannya adalah untuk menyucikan jiwa dan membersihkan diri dari dosa serta membantu kaum fakir dan miskin agar dapat merayakan Idul Fitri dengan layak. Zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok seperti beras dan gandum atau uang yang setara dengan harga makanan pokok tersebut. 2. Zakat mal, zakat harta. Zakat yang dikenakan pada harta tertentu yang dimiliki oleh seorang muslim apabila telah mencapai nisab batas minuman harta dan haul masa kepemilikan selama 1 tahun. Jenis-jenis harta yang wajib dizakati termasuk emas, perak, uang hasil pertanian, peternakan, perdagangan, dan tambang. Demikian materi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan lebih baik karena dana yang terkumpul dari zakat dimanfaatkan untuk program-program membangun pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Demikianlah materi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya telah mempresentasikan hasil diskusi. Masing-masing kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang silakan setiap kelompok untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang lain. Beberapa kelompok 3 dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Siapa saja yang diwajibkan membayar zakat menurut saya Islam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang wajib membayar zakat. Orang yang diwajibkan membayar zakat adalah seorang muslim yang memiliki harta yang telah mencapai batas minimal nisab dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh syariat Islam. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kita belajar dan membahas melalui diskusi kelompok, mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh kelompok yang lain, maka akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini itu tentang zakat. Zakat itu secara bahasa artinya apa? Bersih, suci, berkembang, dan subur. Sedangkan secara istilah, zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim
yang diberikan pada golongan tertentu yang berhak menerimanya berdasarkan syariat Islam. Itu zakat secara umum. Kemudian zakat itu terbagi pada dua macam. Pertama namanya zakat fitrah, dikenal dengan istilah zakat jiwa. Kemudian yang kedua ada namanya zakat mal, dikenal dengan istilah zakat harta. Ya. Jadi zakat fitrah itu apa? Zakat mal itu apa? Zakat mal itu adalah mengeluarkan sebagian harta oleh seorang muslim yang telah harta yang telah memenuhi syarat nisab, kadar minimum dan haul atau telah mencapai 1 tahun. Itu zakat mal. Dan zakat fitrah itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri untuk mensucikan diri dan memberi keringanan kepada orang miskin untuk ikut serta dalam berhari raya. Kemudian siapa saja yang syarat wajib zakat itu ada beberapa syarat wajib zakat itu. Apa yang pertama? Beragama Islam, baligh, berakal, sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, milik sendiri, itu namanya syarat wajib zakat. Kemudian siapa orang yang berhak menerima zakat? Itu ada 8 asnaf berdasarkan surah Taubah ayat 60. Fakir, miskin, amil, mualaf, garim, ibu sabil, fisabilillah, itu orang yang berhak menerima zakat. Kemudian apa lagi? Ada makna zakat namanya. Makna zakat itu untuk membersihkan harta dan jiwa kita dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Kemudian yang kedua, membantu orang yang kesusahan. Yang ketiga, mendorong kita berjiwa sosial. Yang keempat, kita mendorong kita untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab terhadap harta yang kita miliki. Yang terakhir adalah mengingatkan kita bahwa harta yang kita miliki itu hanyalah titipan Allah. Kemudian berapa kadar zakat itu? Berapa besaran zakat itu ada? Kalau untuk zakat fitrah besarannya 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Itu berdasarkan Badan Amil Zakat Nasional sudah mempresentasikan berapa besaran jumlah zakat itu. Itu kalau diuangkan itu kisaran 45.000 sampai 50.000 apabila diuangkan. Demikianlah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan menyelesaikan pelajaran kita itu tentang zakat. Setelah kita bahas tadi melalui kerja kelompok, sekarang kita akan mengerjakan tugas latihan dalam bentuk lembar kerja. Jadi karena waktunya terbatas, nanti kita dikerjakan di rumah atau PR ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi